Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Desa dimanapun berada, alhamdulillah wasyukurlah, pada kesempatan kali ini Kang Desa akan berbagi perihal tentang berjumpa dengan Allah tanpa puasa, tanpa wirid, tanpa zikir, tapi dengan zikir diam. Zikir diam di sini mendiamkan seluruh organ tubuh kita, berikut jasad kita. Yang bergerak hanyalah napas yang keluar masuk. Nah, sahabat Kang Desa, selain zikir napas yang mengikuti keluar masuk napas, ketika napas masukku, ketika napas keluar Allah, yaitu mendekat dan berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini membahas perihal tentang zikir diam, puncak daripada segala aktivitas spiritual secara rohani, yaitu diam. Diam di sini bukan diam tak bergerak, justru kita menyadari yang bergerak, yaitu napas. Namun semakin lama karena Allah menuntun perjalanan roh kita, maka akan diam seluruh anggota tubuh kita, organ tubuh kita, dan di dalam diam maka akan menyaksikan yang tidak seperti apa-apa, yaitu zat laisa kamitslihi syai'un. Sahabat Kang Desa, di dalam mengamalkan zikir napas tentu ada salah satu fase yang disebut nafi isbat. Karena di nafi isbat ini yang ada hanya Allah dan yang ada hanya kekuatan Allah. Namun kita harus senantiasa menyadari Allah yang maha berkehendak. Untuk berjumpa dengan Allah atau menyaksikan Allah yang tidak seperti apa-apa, maka kita harus berzikir diam. Karena zikir diamlah puncak daripada perjalanan rohani untuk bermarifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disampaikan ini bukan hanya cerita, tapi fakta yang telah teruji, yaitu telah pribadi alami. Maka di sini berbagi. Mungkin perjalanan rohani kita akan berbeda, tapi tujuan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sahabat Kang Desa dimanapun berada, dalam mengamalkan zikir napas, kita harus berserah diri sehingga benar-benar berserah, pasrah. Karena dalam mengamalkan zikir napas kuncinya adalah berserah dan pasrah. Karena kita ini belajar mati sebelum mati. Nah, namun semua itu kita harus mengoreksi kesalahan-kesalahan atau hijab-hijab yang menjadi penghalang kepada pertemuan kita atau perjumpaan kita ataupun penyaksian kita kepada Allah. Karena zikir napas adalah salah satu ilmu syahadat, ilmu menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun, dengan perjalanan ruhaniyah. Nah, adapun zikir diam yaitu puncak segala aktivitas organ tubuh kita yang berupa pikiran, perasaan, kehendak ataupun keinginan. Tapi di situ kita diam, jiwa tenang, damai, menyaksikan yang tidak seperti apa-apa. Maka itulah yang disebut perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kok tahu itu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah yang disebut dengan jiwa yang sadar. Maka dengan kesadaranlah kunci semuanya untuk menyaksikan Allah. Sahabat Kang Desa, zikir diam itu adalah puncak spiritual para ahli spiritual. Dengan mengamalkan zikir-zikir lain pun semuanya tanggalkan, tapi jiwa yang menyaksikan, biarlah jiwa yang berkesadaran. Karena inilah salah satu ibadah tertinggi, yaitu diam. Dalam diam pasti kita akan menyaksikan gerambiangnya pikiran, banyak yang berbicara di dalam hati kita atau di dalam diri kita,
Nah, di situ kita hanya menyaksikan sampai benar-benar senyap ataupun sunyi, tapi dalam kesadaran menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Karena zikir diam salah satu puncak untuk penyaksian. Di dalam diamlah kita akan bertemu dengan Tuhan. Yakin dan percaya itu semua urusan Allah. Di sini kita hanya beribadah untuk menyaksikan. Nah, jika di dalam diam kita tergoda oleh sesuatu sensasi, tetap tujuan kita menyaksikan Allah, abaikan semua itu, karena itu adalah suatu hijab bagi kita ataupun pelajaran bagi sang suluk. Sahabat Kang Darman Indonesia, khususnya para pengamal zikir nafas sadar Allah, dalam diam ada kesadaran dan menyadari yang bergerak itu adalah jiwa, yang menyaksikan itu adalah jiwa. Jiwa inilah yang digerakkan oleh Allah, jiwa inilah yang diprestasikan oleh Allah. Maka sadari dan menerima semua kehendak Allah, karena Allah Maha benar dari segala kehendaknya. Maka daripada itu kita harus selalu memohon bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah kita atau dalam bertauhid, sehingga kita mengesahkan Allah yang satu, mengesahkan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Selama di dalam perjalanan rohani masih mengalami perjumpaan-perjumpaan sesuatu ataupun cahaya, suara, itu bukanlah Allah. Allah tidak bersuara dan tidak bercahaya, tapi Dia langgeng, tunggal, adanya. Kita yakini, kita sadari yang tidak serupa dengan apapun, itulah Zat laisa kamitslihi syai'un. Nah, karena di dalam bab tauhid tentu kita harus menauhidkan, mengesahkan Allah yang tunggal. Dan bagaimana caranya? Ya ini dengan zikir diam, pasrah dan berserah, biarlah jiwa yang meluncur menghadap kepada Allah. Dan di situ kita akan dipersaksikan alam-alam yang sebelumnya kita belum saksikan. Itu adalah sekelumit godaan ataupun pelajaran dari Allah. Mau kemana kita? Mau menyaksikan sesuatu, apa menyaksikan yang tidak seperti sesuatu. Di sini kita harus benar-benar beriman, jangan tergoda oleh sesuatu, tapi lurus kepada Allah dan menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Dengan mengamalkan atau berzikir diam, kita akan selalu menyaksikan yang diam tapi bergerak karena kehendak Allah. Cukup sekian. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Indonesia dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.